أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Rabu malam yang biasanya kita membahas hadis Umdatul Ahkam. Pada malam hari ini kita buat kajian tematik berkaitan dengan menyelisihi orang-orang kafir dan musyrik, bagian dari prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ini kita sampaikan Bapak-bapak? Karena masih ada sebagian kaum muslimin yang mereka masih ikut-ikutan hari rayanya orang-orang kafir. Mereka ikut mengagungkan, membesarkan, bahkan bergembira, bersorak ria, dan itu hari rayanya orang kafir. Maka perlu kita ingatkan bahwasannya ini bagian dari masalah akidah. Mengikuti, meniru-niru, menyerupai orang kafir itu bagian dari perkara yang diharamkan oleh syariat ini. Dan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim sudah mengingatkan umatnya. Kata Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Rasulullah, sungguh nanti kalian akan mengikuti jalannya umat dan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang dimaksud yang akan diikuti kaum muslimin nanti orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Setiap Rasulullah mengabarkan akan ada umatnya yang melakukan perkara yang diharamkan oleh syariat ini, maka ini hadis sifatnya peringatan. Bukan sekedar kabar saja, bukan sekedar pemberitahuan saja, tapi maknanya ini peringatan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikabarkan Rasulullah ini suka mengikuti, menyerupai, menempuh jalan yang ditempuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi setiap ada kabar dari Rasulullah, umatnya akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka itu maknanya peringatan bagi kita agar tidak termasuk yang dikabarkan Rasulullah. Kenapa kita harus menyelisihi orang-orang kafir musyrik? Yang pertama, kata para ulama, agama Islam ini memerintahkan kita untuk berdoa agar tidak mengikuti jalannya orang-orang kafir dan musyrik.
Bahkan minimal 17 kali sehari kita doa ini kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan itu yang kita baca. Jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan yang dimaksud orang-orang yang diberikan nikmat adalah ma'an nabiyyin, mereka lah jalannya para nabi, wasyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid, wassalihin, jalannya orang-orang saleh. Dan kita mohon perlindungan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukanlah jalannya orang-orang yang dimurkai, bukanlah jalannya mereka yang tersesat. Para ulama tafsir sepakat, siapa yang dimaksud mereka yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Siapa yang dimaksud orang-orang yang tersesat? Orang-orang Nasrani. Jadi minimal 17 kali sehari kita minta agar diberikan jalan yang lurus ini. Karena Islam ini punya jalan dan panduan yang sudah Allah dan Rasulnya berikan. Nggak perlu kita ngekor-ngekor, ngikut-ngikutin tradisi dan kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang pertama ya. Yang kedua, mukhalafatul Yahudi wan Nasara, menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang kafir dan musyrik, min maqasidis syariah, merupakan salah satu dari tujuan syariat. Jadi menyelisihi orang-orang kafir itu adalah salah satu kenapa Allah syariatkan beberapa ibadah dan juga dalam masalah akidah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis kitab khusus judulnya Iqtida'u Siratil Mustaqim Mukhalafata Ahlul Jahim. Iqtida, menempuh jalan yang lurus, yang konsekuensinya apa? Akan menyelisihi jalannya para penghuni neraka. Siapa yang dimaksud jalannya para penghuni neraka? Orang-orang kafir musyrik. Jadi sudah konsekuensinya ya, ketika kita mengikuti jalan yang lurus, jalannya Allah dan Rasulnya, kita akan menyelisihi jalannya orang-orang kafir dan musyrik. Bukan malah ikut-ikutan jalannya mereka, bukan malah menyerupai mereka, bukannya malah bangga dengan hari raya mereka. Maka ini namanya bukan jalan yang lurus, karena jalan yang lurus konsekuensinya kita akan menyelisihi jalannya orang-orang kafir musyrik. Kita berikan contoh ikhwah, banyak sekali perbuatan-perbuatan atau syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada kita kaum muslimin, yang itu bertujuan untuk menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Yang pertama, dalam hal akidah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, la tatruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abduh, faqulu abdullahi wa rasuluh. Lihat, Rasulullah memerintahkan kita, janganlah kalian mengkultuskan aku. Kenapa? Sebagaimana orang-orang Nasrani dulu mengkultuskan Isa ibnu Maryam, sampai akhirnya mereka menempatkan Isa memiliki derajat ketuhanan. Itu karena kenapa? Berlebih-lebihan. Makanya Allah juga firmankan, ya ahlal kitab la taghlu fid din, wahai para ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama ini. Maknanya kalian kultuskan itu utusan-utusan Allah. Begitu juga Allah tegur orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan nabi-nabinya, orang-orang solehnya, akhirnya disembah oleh mereka.
Maka ini dalil bahwasannya Rasulullah memerintahkan kita nggak boleh mengkultuskan beliau. Kata beliau, fa innama ana abdullahi wa rasuluh. Karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan utusannya. Dan ini dalil kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis yang pernah kita bahas dalam Bukhari dan Muslim, dalam kitab Umdatul Ahkam juga. Kata Rasulullah, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan masjid-masjid mereka itu di dalamnya ada kuburan nabi-nabi mereka. Jadi lihat, kita diminta apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dilaknat menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh di antara mereka menjadi masjid. Kita disuruh menyelisihi, dan ini tujuan dari syariat Islam, menyelisihi orang-orang kafir dan musyrik. Ini dalam hal akidah, ikhwah. Dalam hal ibadah, banyak sekali kita disuruh menyelisihi orang-orang kafir dan musyrik. Yang pertama, kita dilarang berpuasa tanpa sahur dengan sengaja. Tanpa sahurnya dengan sengaja ya. Kalau nggak sengaja ya dimaafkan. Tapi ini dia sengaja puasa nggak mau sahur. Ini sama saja mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah bersabda, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani, adalah pada makan sahurnya. Lihat itu, syariat ibadah kita disuruh menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Padahal dalam hal ibadah itu, dalam hal ibadah saja banyak sekali hadis Rasulullah yang memerintahkan kita selisihi itu Yahudi dan Nasrani. Padahal itu dalam hal ibadah, apalagi dalam hal tradisi dan kebiasaan. Dalam hal ibadah yang lain, tentang puasa di bulan Muharram, Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Ketika ditanya, kenapa kalian berpuasa? Karena ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menyelamatkan kami orang-orang Yahudi dari kejaran Fir'aun. Lalu kemudian Rasulullah SAW berpuasa di hari Asyura, dan Rasulullah memerintahkan sahabat berpuasa juga di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, puasa di hari Asyura itu mengagungkan sebagaimana yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya hari itu diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani, 10 Muharram. Apa jawabannya Rasulullah? Maka Rasulullah pun berkata, fa idza kana al-'amul muqbil sumna yaumat tasi'. Kalau begitu, kalau seandainya kita masih hidup tahun depan, kita akan berpuasa di tanggal 9-nya. Untuk apa Rasulullah berpuasa di tanggal 9 Muharramnya juga? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lihat tujuan syariat. Allah jadikan syariat-syariat ibadah yang diturunkan itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibadah yang lain nih, tentang larangan sholat sunnah di 3 waktu. Masih ingat antum? Sering ini ana bahas dalam hadis riwayat Muslim juga dalam kitab sahihnya.
dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana." 3 waktu yang Rasulullah melarang kami sholat atau melarang kami mengubur orang-orang yang mati di sekitar kami pada 3 waktu tersebut. Kapan saja itu? Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari terbit sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Yang kedua, hina yaqumu qa'imudz zahirati hatta tamila syamsu, ketika matahari tepat ada di atas kepala sampai matahari tergelincir. Yang ketiga, hina tadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghruba, ketika matahari setelah sholat asar ini ya condong ke barat hingga dia tenggelam. Kenapa 3 waktu ini dilarang kita untuk sholat sunnah? Karena dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, matahari di 3 waktu tersebut baina qarnai syaitan, berada di antara 2 tanduk syaitan, yasjudunal kuffar lisonamihim, karena pada saat itu orang-orang kafir sujud kepada berhala-berhala mereka. Lihat, dalam hal ibadah kita disuruh menyelisihi orang kafir. Padahal dalam hal sholat itu ya, ketika ternyata itu waktu yang orang-orang kafir sujud kepada berhala mereka, kita dilarang untuk sholat sunnah di dalamnya. Kemudian juga dalam hal masalah azan, Anda pernah bahas tentang awal pertama kali disyariatkannya azan. Kapan disyariatkannya azan? Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ya, dari sahabat Abu Umair bin Anas, dari paman beliau dari kalangan Ansar, beliau bercerita, suatu hari Rasulullah memikirkan bagaimana caranya mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah kalau sudah masuk waktu sholat. Maka di antara sahabat ada beberapa usulan. Yang pertama, yang siburayah, ada yang mengatakan kibarkan saja bendera wahai Rasulullah di depan masjid supaya orang yang lewat tahu kalau bendera sudah berkibar maka itu tanda masuk waktu sholat. Tapi kata pamannya Umair bin Anas, Rasulullah menolaknya. Kemudian ada lagi yang mengusulkan bil qunut ya Rasulullah, kalau begitu dengan trompet saja wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Huwa min amril yahud, itu kebiasaannya orang Yahudi niup trompet. Maka Rasulullah menolak usulan tersebut. Sebagian lagi mengatakan bin nakush ya Rasulullah, kalau begitu dengan panggilan lonceng saja kita bunyikan. Apa jawabannya Rasulullah? Huwa min amrin nasara, itu tradisinya orang-orang Nasrani. Lihat tuh, Rasulullah ini yang mengatakan niup trompet itu tradisinya orang-orang Yahudi. Nyalain lonceng itu tradisinya orang-orang Nasrani. Hari ini kok kaum muslimin malah yang paling banyak niup trompet. Ya, orang ini tradisinya orang Yahudi, na'udzubillah. Ya, ini jelas kok hadis Rasulullah sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani. Maka lihat usulan-usulan yang di situ menyerupai orang Yahudi dan Nasrani ditolak oleh Rasulullah. Sampai akhirnya sahabat Abdullah bin Zaid pulang ke rumahnya dalam keadaan memikirkan apa kira-kira sarana yang tepat untuk bisa mengumpulkan orang sholat berjamaah.
Sampai akhirnya Allah jadikan mimpinya Abdullah bin Zaid inilah yang menjadi awal disyariatkannya azan. Abdullah bin Zaid bermimpi diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah sampai selesai, ya. Maka ketika itu Abdullah bin Zaid berkata kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membenarkan mimpinya Abdullah bin Zaid. Tapi yang ingin kita bahas di sini, Rasulullah menolak tradisi dan kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani, ya. Selanjutnya, larangan juga dalam syariat kita menyerupai orang-orang kafir dalam hal muamalah. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, orang-orang Yahudi itu kalau istri mereka dalam keadaan haid, orang-orang Yahudi nggak mau makan sama istrinya. Mereka nggak mau duduk bersama istrinya. Mereka nggak mau tinggal satu rumah dengan istrinya. Ini orang Yahudi nih. Kalau istrinya haid, diusir dari rumahnya, ya, atau dibuatkan tempat khusus kayak kandang gitu, ya, kan menghinakan sekali. Ini tradisinya orang Yahudi. Kalau istrinya dalam keadaan haid, mereka nggak mau makan bareng istri, nggak mau tidur bareng, duduk bareng, ngobrol bareng aja nggak mau. Karena mereka menganggap hina kalau perempuan itu dalam keadaan haid. Sebaliknya, orang-orang Nasrani, wanita yang dalam keadaan haid, mereka malah gauli, berhubungan badan. Tapi Islam tidak menyerupai keduanya. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ketika ditanya, wahai Rasulullah, ya, bagaimana tentang wanita haid? Nah, ini sebab turunnya firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang wanita haid. Maka katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian tidak berhubungan. Maksudnya berhubungan dengan kemaluan di sini, ya. Adapun bercumbu, ya, makan bareng, Rasulullah membolehkan. Kata Rasulullah ketika ditanya tentang wanita atau istri yang dalam keadaan haid, kata Rasulullah, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadapnya kecuali kalian gak boleh menggaulinya. Jadi boleh dalam Islam wanita haid tetap, ya, boleh makan bareng, bahkan boleh bercumbu, tidak seperti Yahudi yang mereka memperlakukannya dengan hina. Lihat, dalam hal muamalah saja kita disuruh menyelisihi orang-orang kafir. Dalam hal penampilan nih, subhanallah, dalam hal penampilan saja kita disuruh menyelisihi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Apa contohnya? Menyemir uban tapi tidak dengan warna hitam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, kata Rasulullah, innal yahuda wan nasara la yasbuhun fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban-uban mereka, maka selisihilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi di sini ada penjelasan. Menyemir uban yang dimaksud ghayru hadza bi syai'in wajtanibus sawat. Rubahlah uban kalian dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Ya. Jadi justru untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, disemir ubannya tapi selain dari warna hitam. Dalam hadis yang lain ada ancaman orang-orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan Syekh Albani. Kata Rasulullah, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zamani bis sawad
pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam. La yarihuna raihatal jannah, mereka itulah yang tidak akan mencium aroma surga. Maka menyemir uban bagian dari menyelisihi Yahudi dan Nasrani, tapi ingat selain warna hitam. Dalam hal penampilan, yang lain dalam hal penampilan, Rasulullah memerintahkan kita memelihara jenggot, mencukur kumis. Dalam rangka apa? Menyelisihi Yahudi Majusi, orang-orang musyrik. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, khaliful musyrikina ahfus syawarib wa auful liha. Selisihilah orang-orang musyrik, potonglah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Lihat, dalam hal penampilan nih, kita disuruh menyelisihi orang-orang musyrik. Dalam riwayat yang lain, khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Karena orang majusi itu manjangin kumis, nyukur jenggot, disuruh menyelisihi. Kata Rasulullah, khaliful majus, selisihilah orang majusi, juzzus syawarib wa arkhul liha, peliharalah jenggot kalian dan cukurlah kumis-kumis kalian. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hal penampilan nih, hari ini kok orang malu berjenggot gitu. Padahal ini sunnahnya Rasulullah, pelihara jenggot. Hari ini orang malu, subhanallah, nggak bangga lagi dengan identitasnya, dia ikuti sunnah Rasulullah. Ya, aneh orang zaman sekarang. Ya, kenapa mesti malu kita ngamalin sunnah? Ya, justru ini menunjukkan identitas kita. Ya, kenapa kita harus malu janggotnya dicukur, justru kumisnya dipanjangin? Ini menyelisihi sunnah dan mengikuti jalannya siapa? Orang-orang Yahudi dan Majusi, yang mereka justru memanjangkan kumis dan mencukur jenggot mereka. Makanya nanti kita bahas hikmahnya, kenapa kita harus menyelisihi orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, karena itu bagian dari identitas keislaman kita. Identitas keislaman kita. Dan gak perlu malu kita amalkan ini di tengah umum. Ya, akhirnya orang itu malu kalau jalan-jalan di mall berjenggot gitu ya, celananya cingkrang biasa aja gitu. Ya, nggak perlu malu menunjukkan identitas kita dimanapun kita berada. Ya, karena kalau jalan ke mall pun biasa aja, celana cingkrang, ya, jenggot, malah anak tebarin salam itu. Ya, kalau masuk toko, ya, anak tadi sempat mampir ke iBox karena ada urusan, anak salam, nyalain musik, anak bilang matikan musiknya. Kita kan customer bebas sih, ya, yang penting kita beli kan gitu, matikan musiknya, oh iya pak, gitu ya. Jadi terkadang memang butuh juga tuh ya, kita memang ya dengan punya ya apa ya dibilangnya, punya kelebihan lah ya. Nah, nggak perlu malu menunjukkan identitas keislaman kita di tengah masyarakat ya. Karena sebagian muslim itu kadang malu mereka untuk menunjukkan identitas keislaman. Ya. Ini dalam hal apa ya? Penampilan. Sederhana kan? Dalam hal penampilan saja kita disuruh menyelisihi orang Yahudi, orang Majusi, yang mereka suka mencukur jenggot dan memelihara kumis mereka. Ya. Satu lagi, dalam tradisi hari raya ini kita dilarang mengikuti hari rayanya orang-orang kafir musyrik. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Suatu hari Rasulullah tiba di kota Madinah.
walahum yauman yal'abuna fihima. Ternyata di tengah-tengah orang Madinah itu mereka memiliki 2 hari raya. Dijelaskan oleh para ulama hadis, 2 hari raya yang ternyata dirayakan juga ini awalnya oleh sahabat yang ada di Madinah, itu hari raya Nairus, hari raya Mahrojan. Hari raya Nairus itu hari rayanya orang-orang Majusi. Hari raya Mahrojan itu hari rayanya sebagian ulama mengatakan orang Romawi, sebagian ulama mengatakan orang Yahudi. Yang sahabat tuh cuma bersenang-senang saja, ikut-ikutan di 2 hari raya tersebut. Makanya Rasulullah bertanya, "Ma hadzani yauman?" 2 hari raya apa ini yang kalian bersenang-senang, bersorak-sorai, bergembira di 2 hari raya ini? Apa jawabannya mereka? Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dulu di masa jahiliyah kami sudah biasa ya Rasulullah merayakan 2 hari raya ini, hari raya Nairus dan hari raya Mahroja. Lihat apa jawabannya Rasulullah, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sungguh Allah telah menggantikan 2 hari raya yang dulu kalian rayakan di masa jahiliyah dengan 2 hari raya yang jauh lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Lihat ikhwah, ya, mengikuti bersorak-sorai saja. Nih, Anda bawakan penjelasannya Ibnu Hajar ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, kitab yang menjelaskan hadis-hadis riwayat Bukhari. Antum simak nih penjelasan. Ini ulama besarnya mazhab Syafi'i, ya, yang wafat tahun 256 Hijriah. Beliau mengatakan wastanbata minhu karahatul farahi fi a'yadil musyrikin wa tashabbuhi bihim. Dari hadis yang baru saja anak sampaikan, hadis tadi menjelaskan, kata Ibnu Hajar, larangan bersenang-senang di hari rayanya orang-orang kafir musyrik. Bayangin nih, wah, senang-senang saja, bersorak-sorai saja, ya. Dari hadis tadi diambil kesimpulan, kata beliau, itu terlarang bersenang-senang di hari rayanya orang-orang kafir musyrik. Yang sangat menyedihkan, hari raya tahun barunya Masehi orang kafir yang paling meriah di negeri kaum muslimin. Ini kan yang paling menyedihkan. Hari rayanya orang kafir tapi yang memeriahkannya siapa? Kaum muslimin. Allahumma musta'an. Ya, hampir kan seluruh dunia merayakan, kecuali Mekah Madinah saja kayaknya yang enggak. Paling enak itu di Mekah Madinah kayaknya kalau akhir tahun, ya, karena nggak ada itu suara-suara petasan, ya, suara-suara berisik mengganggu, semuanya fokus ibadah, ya. Jadi cuma Mekah dan Madinah saja kayaknya yang nggak ada sorak-sorai di malam tahun baru Masehi, ya. Maka ini larangan mengikuti tradisi kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, bagian dari tujuan syariat Islam. Ya, bayangin bersenang-senang saja, kata Ibnu Hajar, itu terlarang di hari rayanya orang-orang musyrik dan kafir. Apalagi sampai ikut-ikutan, apalagi sampai mensupport, mendukung, ikut-ikutan, ya, tradisinya mereka. Ini masuk ke dalam dosa besar itu. Bahkan ada 2 rincian hukumnya, kata ulama. Kalau dia ikuti itu perayaannya orang kafir musyrik dan dia benarkan perayaan itu, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia ikuti saja perayaan tersebut, hanya sekedar ikut-ikutan tanpa meyakini itu sebuah kebenaran, dia jatuh dalam dosa besar. Jadi dirinci oleh ulama, ya. Dan inilah yang dimaksud hadis riwayat Imam Ahmad, ihwa, kata Rasulullah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Siapa yang menyerupai, mengekor-ngekor, ngikut-ngikut kebiasaannya suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama kaum tersebut. Maka nggak perlu kita ikut-ikutan hari rayanya orang kafir. Apakah itu merayakan tahun baru Masehi, merayakan hari Valentine yang gambarnya love gitu ya, merayakan hari apa lagi, Natal, Imlek, termasuk ihwa merayakan hari Halloween itu, hari hantu internasional. Ya, hantu kok dirayain ya. Ini kan perayaannya orang-orang kafir ya. Begitu juga termasuk ihwa ulang tahun, ini tradisinya orang kafir ya. Gak ada dalam tradisi Islam merayakan hari raya ulang tahun ya. Walaupun mungkin dengan antum merayakannya cuma buat makan-makan saja, memeriahkan ulang tahun itu nggak perlu ya. Justru yang kita sedihkan itu kalau umur kita semakin berlalu, semakin tua kan, sementara amal kita masih sedikit. Bukan malah dirayakan kalau ulang tahun, justru umur kita kan semakin tua, berarti semakin dekat tuh kita kembali kepada Allah. Apalagi yang sudah lewat 40 tahun itu kan diingatkan oleh Rasulullah, itu usia-usia yang sudah tidak ada uzur lagi itu ya. Dari segala dosa yang dilakukan gak ada uzur lagi kalau sudah memasuki usia 40 tahun ya. Maka ini ya, gak ada dalam tradisi Islam merayakan tahun baru Masehi, Valentine ya, Imlek, Natal, Halloween, termasuk merayakan hari ulang tahun. Itu bukan tradisi Islam, tapi sama dengan meniru-niru tradisinya orang kafir musyrik. Kemudian ihwah, yang diingatkan oleh para ulama, mengikuti atau tasyabbuh kepada orang-orang kafir musyrik sama saja menghilangkan al-wala wal bara. Apa al-wala wal bara ihwah? Loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita malah nggak berlepas diri dari orang musyrik, dari kelakuan dan perbuatan mereka, atau dari kebiasaan dan tradisi mereka. Ketika seseorang faham prinsip akidah al-wala wal bara, loyalitasnya hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan dia berlepas diri dari yang namanya kesyirikan atau dari yang namanya kebiasaan dan tradisinya orang musyrik, maka dia nggak akan ikut-ikutan itu tradisi dan kebiasaannya orang-orang musyrik. Makanya Allah puji kan dalam surah Al-Furqan di ayat-ayat yang terakhir, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di antara sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, kata Allah, walladzina la yashhaduna az-zur, mereka tidak menyaksikan yang namanya az-zur. Di antara tafsirannya para ulama, az-zur di sini maknanya tidak merayakan atau tidak menyaksikan hari rayanya orang-orang kafir. Tidak menyaksikan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan orang-orang kafir musyrik. Ini al-wala wal bara. Kalau prinsip ini sudah hilang, kita nggak akan merasakan manisnya iman. Kita baru merasakan manisnya iman ketika kita menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Kita baru merasakan manisnya iman ketika kita benci dengan kesyirikan dan tradisinya orang-orang musyrik. Baru kita rasakan itu manisnya keimanan. Tapi ketika kita sudah nggak punya itu, kita nggak akan merasakan manisnya iman. Jadi ini yang harusnya difahami oleh kaum muslimin. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-wala wal bara. Loyalitas kita hanya kepada Allah, kepada Rasulullah.
Dan justru kita berlepas diri dari orang musyrik, kesyirikan, dan kebiasaan dan tradisi mereka. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Kata Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah Ta'ala, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka justru saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang itu beriman dengan Allah dan hari akhir, mereka nggak akan berkasih sayang dengan orang-orang musyrik, nggak akan ngikutin tradisinya mereka, nggak akan ngikutin kebiasaannya mereka. Walaupun mereka itu dari golongan bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Ini dalil yang selalu dibawakan para ulama ketika membahas al-wala wal bara. Toleransi itu cukup kita nggak mengganggu ibadah mereka itu. Kita nggak usik ibadah mereka, tapi bukan ikut-ikutan latah ngucapin selamat kepada hari raya mereka. Allah saja sampai mengatakan takadus samawatu yatafattarna, hampir saja langit ini pecah, bumi ini terbelah, gunung-gunung hancur karena ucapannya orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Maka orang kalau ngucapin selamat Natal sama saja dia meyakini bahwasannya Isa itu sebagai anak Allah. Na'udzubillah. Maka nggak perlu bersikap latah dengan ikut-ikutan mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kafir. Ya. Yang terakhir ikhwah, ya, sebelum kita tutup, ada tidak menyerupai orang kafir yang dibolehkan dalam syariat Islam? Ada tidak ikhwah menyerupai orang kafir tapi dibolehkan? Ada tidak? Sebagian ulama mengatakan ada, dalam hal yang memang ditetapkan. Seperti yang pertama, bila itu berkaitan dengan masalah teknologi persenjataan, boleh kita ikuti apa yang dibuat oleh orang-orang kafir musyrik. Rasulullah ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, Rasulullah menggunakan metodenya orang Persia. Usulan membuat parit pada saat perang Ahzab itu usulannya siapa? Salman Al-Farisi, yang dia orang Persia. Dulu kami ketika dalam keadaan genting diserang musuh, kami membuat apa? Parit. Dan Rasulullah pun membuat parit, padahal itu kebiasaannya siapa? Orang-orang Persia. Maka itu dibolehkan dalam hal apa? Dalam hal persenjataan atau teknologi. Berarti kalau kita perang ya boleh pakai tank gitu ya, pakai senjata juga ya. Jangan kita masih memakai senjata-senjata masa dulu, akhirnya kita kalah cepat ya dengan orang-orang kafir. Yang kedua, bila itu berkaitan dengan masalah kesehatan, pola hidup sehat, misalnya orang-orang Yahudi kalau mereka menjamu tamu biasanya mereka menyediakan buah-buahan dulu untuk yang dimakannya. Kalau kita kan Muslim enggak, langsung gorengan saja. Ya, kalau orang Yahudi buah-buahan dulu biar mudah untuk mencerna. Boleh nggak kita ikuti? Boleh. Karena itu dalam masalah kesehatan. Ya. Yang ketiga, bila itu awalnya tradisi mereka, namun sekarang tidak lagi menjadi ciri khasnya mereka. Contoh apa? Lajnah Daimah mengeluarkan fatwa. Lajnah Daimah ini kumpulan para ulama di Saudi Arabia. Mereka membolehkan memakai jas, dasi, karena itu tidak lagi jadi ciri khasnya orang-orang kafir musyrik.
Maka muslim pun boleh melakukan ya memakai jas dasi tadi. Nah, ini diantara tasyabbuh yang diperbolehkan. Adapun tasyabbuh kepada personalnya orang kafir itu tetap haram. Ini anak-anak muda ini biasanya ikuti gaya rambut Bon Jovi. Masih hidup nggak tuh Bon Jovi? Semoga Allah berikan hidayah ya, bisa masuk Islam. Ikuti rambutnya Balotelli itu ya, ikutin gaya rambutnya orang kafir. Nah, itu tetap diharamkan karena mengikuti ya orang kafir secara personal. Atau para perempuan ini biasanya mereka mewarnai rambut padahal nggak uban gitu. Kalau uban tadi memang dibolehkan, tapi ini mereka warnai rambut pirang, kan lagi viral nih ya, perempuan-perempuan muslimah itu hanya gaya ngikutin artis-artis Korea ya, artis-artis Jepang. Itu haram hukumnya, sama dengan tasyabbuh kepada orang-orang kafir musyrik ya. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan kita menyelisihi orang kafir dan musyrik, bagian dari tujuan syariat Islam ini, dan ini adalah bagian dari mengikuti panduan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan nih ya. Tidak ada lagi kaum muslimin dan muslimah yang merayakan hari raya tahun baru Masehi, bahkan mereka membesarkannya, mengagungkannya, karena ini bagian dari pelanggaran syariat dan jatuh ke dalam dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ana izin sampai isya karena mau ada kegiatan lagi ini ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.